Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Para pendengar yang beriman, salat adalah perintah Allah. Sebagai seorang muslim, kita wajib melaksanakan salat sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah dan untuk mencegah dari perbuatan yang mungkar. As-shalatu tatanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kemudian ternyata melaksanakan sholat, kita sholat mengandung gerakan-gerakan yang terbaik untuk kehidupan kita, untuk fisik kita, dan sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Karena dalam sholat gerakannya terdapat stretching dan refreshing. Di dalam sholat terdapat prinsip-prinsip dasar pengabdian kita kepada Allah yang telah menciptakan kita. Para pendengar, Rasul bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Sholat gerakannya mengutamakan kesempurnaan serta mendalami makna setiap gerakan yang menuntut kita pada sebuah kenyamanan. Dalam gerakan ada makna. Pendengar, sholat adalah gerakan terbaik bagi tubuh manusia. Semakin banyak seseorang sholat, semakin sehatlah ia. Oleh karena itu, Rasul, para sahabat dahulu jarang yang mendapatkan penyakit yang parah karena mereka selalu mengerjakan perintah Allah dengan melaksanakan sholat wajib dan sholat sunat. Para pendengar, Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditetapkan waktunya atas orang beriman. Jadi kita harus mengetahui bahwa sholat itu ada 5 waktu tertentu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Oleh karena itu, kewajiban kita hendaklah melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 78, "Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikan pula sholat subuh. Subuhnya, sholat subuh disaksikan para malaikat." Para pendengar yang beriman, sholat adalah menandakan seseorang itu adalah seorang muslim. Karena sholat adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita benar-benar melaksanakan sholat dengan bacaan yang benar, tumanninah yang benar, akan berdampak pada diri kita, sikap, perilaku, itu bahasa yang benar.
itulah salah satunya mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dengan sholat, seseorang bisa berkontemplasi langsung dengan Allah, berbicara langsung dengan Allah. Nah, karena kita sadar dan tahu benar bahwa kita sedang berbicara dengan Allah waktu sholat, bagaimana kita dapat mengkhusyukkan diri agar pikiran kita tidak terpecah belah kepada yang lainnya, tertuju hanya kepada Allah. Memang saya tidak senang pada orang yang membagi pikirannya bisa berbicara dengan Allah. Kita pun begitu, demikian. Apabila kita berbicara dengan seseorang, dan seseorang memandang atau mendengar ke arah yang lain, tentu kita merasa tidak enak. Oleh karena itu, jika kita ingin sholat kita baik, bagus, khusyuk, berbicara karena kita berhadapan dengan Allah, kita hendaklah mengerti apa makna yang kita baca. Dengan mengerti makna tersebut, kita bisa konsentrasikan diri kita sehingga pikiran kita tidak ngawur kemana-mana. Ini yang lucunya, karena pikiran kita entah kemana-mana, kita mungkin pernah melaksanakan sholat yang seharusnya 4 rakaat menjadi 5 rakaat, atau kelupaan yang 4 rakaat menjadi 3 rakaat. Astagfirullahaladzim. Jadi itulah kita dituntut untuk mengetahui makna dari bacaan sholat dan melaksanakan tumaninah dengan sebenar-benarnya, dan rasakanlah bahwa Allah sedang melihat kita walaupun kita tidak bisa melihatnya. Dengan demikian kita akan merasa diamati, kita akan merasa dilihat, sehingga kita dapat khusyuk dalam sholat. Dan jangan lupa, setiap kali kita berdoa, mintalah kepada Allah agar kita khusyuk dalam sholat, khusyuk dalam berdoa, sehingga apabila kita merasakan khusyuk dalam sholat kita, setelah sholat saya yakin pikiran kita akan menjadi plong. Yang tadinya punya permasalahan yang berat, yang tadinya merasa kecapean, kita merasa lega, segar, dan nyaman karena kita telah melaksanakan perintah Allah. Demikianlah, semoga sedikit berbagi ilmu hari ini dapat bermanfaat, terutama bagi diri saya sendiri dan bagi kita semua. Semoga kedepannya kita lebih baik lagi, lebih menjadi orang-orang yang lebih taat kepada Allah, menjalankan perintahnya dan menghentikan segala larangannya. Demikianlah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.